perkembangan manusia. Maka kami sampaikan tidak ada satu orang pun yang tidak beragama. Hanya perspektif agama, perspektif memahami tentang agama itulah yang berbeda. Termasuk teman-teman dari orang-orang yang tidak mau dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Republik bersama media nasional Sinopsis.co.id menghadirkan informasi dalam rangka sinergitas dan komitmen bersama mewujudkan kerukunan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan stabilitas keamanan di Jember. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menyelenggarakan Sarasehan dengan tema sinergitas dan komitmen bersama dalam rangka ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan stabilitas keamanan menuju pemilu 2024 yang aman, damai, dan harmoni. Jumat 12 Mei 2023 jam 18.30 di Jember Pluralitas Hub JPH Bakes Bangpol, Jalan Legend S. Parman 89 Jember. Persoalannya adalah persoalan pendapat dan pendapatan. Kadang orang bertengkar kan bukan urusan pendapat, karena pendapatannya saja yang berbeda, kan begitu. Ya ketika pendapatannya sudah selesai, ngamuk-ngamuk, wah luar biasa ngamuk, tapi begitu jelas rekeningnya mana, nah selesai itu. Kenapa? Karena persoalan pendapat dan pendapatan. Dan ini adalah masuk kepada yang namanya moralitas kehidupan kita. Dan ketika bicara tentang ini, makanya saya usul politik kita ada pemilihan. Misalnya untuk DPR janganlah terbuka, mendingan tertutup saja. Biarlah konfliknya itu ada di pimpinan partai. Ya nomor 1, nomor 2 pasti jadi, silahkan saja lah. Toh kalau bicara uang, mereka juga harus setor lah. Ke siapa setornya, wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap harus setor. Makanya, tapi paling tidak mengajari masyarakat kita untuk berketuhanan kepada uang, Pak. Tapi tetap berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sekarang kan kita diajarkan berketuhanan kepada uang. Uang adalah segala-galanya, itu yang kita miliki sekarang. Padahal ketika kita sakit kena stroke, uang tidak ada artinya, Pak. Tidak ada arti. Iya kalau kita sehat, uang segala-galanya. Saya sering, Pak, ketemu dengan banyak orang kaya itu. Mereka mengatakan, Gus, saya waktu miskin gak bisa makan enak. Kenapa? Karena tidak beli, tidak punya uang untuk beli. Sekarang saya kaya, Gus, tidak bisa beli juga, gak bisa makan juga. Kenapa? Karena sudah punya kolesterol, asam urat, jantung, macam-macam. Terus apa fungsinya uang? Tidak ada fungsinya, Pak. Ya bagi kita yang mentuhankan uang, iya memang menganggap Tuhan itu namanya materialisme dalam teori-teori sosial. Boleh-boleh saja, Bu. Tapi saya yakin kalau misalnya nanti ketika kita mengalami stroke saja, tidak butuh dengan uang itu. Maka ketika bicara tentang problematika pemilu, ya tentu luar biasa. Maka jalan keluarnya adalah penyadaran, dan itu adalah wilayah kami dalam konteks penyadaran individu-individu, agar kita punya tanggung jawab bahwa kita punya tanggung jawab sosial dan juga kita punya tanggung jawab ketuhanan. Kalau tidak percaya ya tidak apa-apa, Pak, karena memang itu kehidupan. Urusan nanti misalnya di akhirat ternyata ada pemeriksaan malaikat, ya tanggung jawab setiap individu gitu. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa juga, kan begitu. Karena memang kepercayaan agama itu tidak bisa dipaksakan. Tapi paling tidak secara sosial, orang ketika berkomitmen kepada kebaikan-kebaikan, dia akan tercatat dalam sejarah kehidupannya. 3, 2, 1.
sumber konflik itu kan juga karena faktor kebuntuan komunikasi sebetulnya. Nah, ini. Justru kita ini diuntungkan dengan adanya pagelaran seni budaya ini. Barangkali waktu-waktu yang akan lain, etnis-etnis yang lainnya pun akan mengeksplor kekayaan budaya yang itu akan meningkatkan bahwa Jember juga menjadi kota budaya. Nah, ini perlu pencerahan kepada masyarakat, ya. Harus bisa memilah dan memilih mana yang itu aspek religi, mana aspek budaya. Pertanyaan Bung Slamet, saya kira kalau tidak salah ini harus dipilah, ya. Urusan politik, ya, kaitannya dengan menjelang pemilu dengan menyangkut ketahanan pangan, ekonomi, sosial, budaya. Bahwasanya ada komponen yang memang saling tadi sinergi. Itu siapa itu? Pemerintah, baik pusat daerah. Kalau ngomong soal politik, ada namanya penyelenggara politik, ada peserta politik, ada pengawas politik. Unsur-unsur ini kemudian juga kita jangan meremehkan kelompok-kelompok kritis. Siapa itu? Ada NGO, ya, ada organisasi kemasyarakatan yang itu juga punya peran, ya, di dalam menjaga situasi yang kondusif. Kemudian di sini ada masyarakat. Apakah iya budaya politik masyarakat itu sudah memiliki budaya toleran di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara? Ya, tadi saya tambahkan Gus Muiz, dengan ngomong tongkat itu masih kurang. Ini ada istilah baru, ya, ya, tekos acelanaan, mon gun 100 gun setanaan, berarti kurang. Dan itu bukan rahasia umum lagi di masyarakat, kan itu, ya. Nah, ini paling. Kemudian juga kita juga melupakan pers sekarang ini. Maka bagaimana mensinergikan seluruh unsur yang sebut kita ini, ya, menjadi satu pemahaman di dalam di dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Itu mungkin itu bagiannya Pak Edi, dan bagaimana mempertemukan penyelenggara, pengawas, ya, dengan teman-teman NGO sesuai dengan permintaan dari LSM Kuda Putih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.